Itu kan kalau kita foto kan gitu ya. Tapi ini ketuknya kayak wah, setan mistis yang ada. ngintip pas kita dari jendela nih. Pas aja jadi nggak langsung buka pintu ya. Dia ngintip dari pintu kamarnya dia, jendela kamarnya dia arah ke depan gitu kan. Arahnya nih di saat dia ngintip, posisi pocongnya lagi membenturin palanya ke pintu. Anjir. Parah lagi tuh bisa anjir. John Arya, mantap. Amin. John Arya ini dulu seorang stand up komedi ya. Iya. Asik. Dia dulu seorang stand up komedi dan sekarang beralih menjadi content creator yang dimana cerita-ceritanya mengandung cita-cita mistis. Ya, Mantap. betul. Mulai kapan sih lu sebenarnya nge-YouTube itu? Gue yang YouTube dari udah kurang lebih setahun yang lalu dari Setahun yang lalu ya. setahun yang lalu. Kenapa lu bisa nyemplung ke YouTube? Karena gue apa ya, waktu itu gue jadi narasumber sih awalnya. Awalnya Karena iya narasumber. narasumber di salah satu konten YouTube juga. Heeh. Dan di situ gue ngeliat konten gue di videonya itu tuh pecah banget ya anjing. Yang nonton banyak kan. Terus gitu. komennya juga positif semua kan. Akhirnya lu tertarik ke Kayaknya- dunia Iya sini. Anjing, gue kayak tertarik nih dengan podcast kayak gini nih. Kenapa? Kalau boleh tahu, John, nama channel lu apa sih? Jembatan 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 Hitam. Hitam. Jadi lu jangan lupa di subscribe juga Jembatan Hitam. Nah, John, gua kenal lu udah lama nih. Bener ya? Dan baru sekarang nih ketemu lagi nih. John, mau tahu dong John cerita-cerita pengalaman mistis lu gitu selama lu kan juga seneng juga katanya pendakian gunung ya. Tapi nggak hanya di pendakian gunung, bahkan di kehidupan lu pun pernah yang namanya ngerasain kisah-kisah horor. Betul. Nah, Jadi lu mau bahas yang mana nih? bebas sih gitu. Banyak Lu nih gue punya nih. cerita yang di mana sih sebenarnya? Kalau untuk di gunung gue ada di beberapa gunung, terus ada di daerah. Tapi ada cerita, gue pernah nonton channel lu pecah tuh yang waktu cerita pocong itu ya. Oh iya tuh. Ah. Oke sih, oke. Nah, itu jadi cerita gimana sih sampai akhirnya sosok pocong itu sampai lu ngelihatnya? Sebenarnya gini sih, Rek. Ini bukan gue yang lihat ya, tapi memang dialami langsung sama tetangga-tetangga dan teman-teman dekat gue, Rek. Oh, jadi sekitaran rumah? Iya, jadi kejadian ini memang di sekitar rumah gue dan kebetulan Hah? sosok yang meninggal ini adalah almarhum teman gue sendiri, Rek. Wah, anjing. Baru-baru gue merinding ya. Temen sendiri berarti Teman ya? sendiri, teman kecil gue banget dari SD gue sekelas sama dia. Hah? SMP nggak sekelas, tapi kalau madol nih bareng sama dia nih, Rek. Heeh. SMA juga kalau madol tuh sama dia terus gitu. Berarti lu benar-benar tahu sosoknya si Deket almarhum banget. ini ya? Gue tahu banget dari dia sampai dari dia masih hidup sama gue, sampai terakhir dia meninggal gue tahu. Rek. Jadi gimana tuh? Sampai dia akhirnya meninggal. Jadi ada cerita apa sih di balik itu semua? Jadi sebenarnya menurut gue mau sebelumnya gue minta maaf juga nih ya buat teman-teman yang mungkin kenal sama gue atau teman-teman gue yang ngebahas yang tahu lah cerita gue ini. Karena ini gue bukan maksud buat mengulik masa lalunya si teman gue ini, Rek, atau mau menjelek-jelekan bukan, tapi buat sebagai bentuk cara gue buat mengenang dia lah. Oke. Gitu ya. Jadi Siap. sebenarnya kejadian ini tuh gue alamin di tahun berapa gue lupa ya, pokoknya itu kalau nggak salah gue masih 2012-an apa kalau nggak salah. Jadi teman gue ini bulan puasa, Rek, kejadian, Rek. Bulan puasa teman gue ini abis mabok, Rek, sama beberapa teman-teman gue yang lain. Terus dia nih ngetes motor, Rek, boncengan sama teman gue juga. Dalam kondisi yang Setengah sadar, mabuk ya kan, bawa motor ugal-ugalan, terjadilah kecelakaan tunggal nih, Rek. Jadi teman gue ini nabrak trotoar di tengah-tengah jalan tuh, Rek. Mental ke arah seberangnya gitu, Rek. Nyebrang berarti. Nyebrang. Dan kejadian ini malam, Rek, mau mendekati sahur kan. Nabrak, mental, terus temen gue ini dibawa ke rumah sakit karena koma, Rek. Nggak sadarkan diri karena ada pendarahan di otak. Oh. Dan temen gue yang diboncengin ini pulang, Rek. Dia nggak luka parah, cuman besot-besot aja gitu. Ngabarin ke anak-anak kalau si temen gue yang satu ini, gue sebut aja namanya siapa yang anaknya, Doni lah ya. Si Doni ini kecelakaan dan mengakibatkan pendarahan di otak, Rek. Gitu. Keluarga
Tahu? Keluarga tahu. Udah tahu atau belum? Belum tahu. Jadi Berarti dia ke teman-teman dulu? ke teman-teman gue dulu. Baru lah tuh si teman gue yang satu lagi nih, si Herman ya namanya. Ini namanya udah gue samarin nih. Si Herman gue ajak sama anak-anak buat nyamperin keluarganya, ngasih tahu gitu kan. Dan akhirnya samperin lah keluarganya. Bareng-bareng ke rumah sakit. Terus gue coba itu ngecek ke lokasi kan, ke lokasi kejadian. Ya pas jadi lokasi kejadian ini tuh dekat banget sama rumah sakit tempat dia dirawat, Rek. Sekitaran rumah lu berarti? Sekitaran rumah gue juga, masih di daerah Petamburan juga, di Jakarta Pusat juga. Udah gue cek, ternyata memang situ ada kayak serpian-serpian bekas kecelakaan gitu sih, Rek. Kayak ada pecahan-pecahan sisa motor gitu kan. Terus memang ada aspal yang kena mungkin kebesot atau keseret motornya ya. Tapi di situ pada saat itu gue nggak ngelihat ada motornya karena motornya udah diamanin pihak polisi. Dan di situ juga gue ngeliat banyak percikan darah, Rek. Ternyata darah itu darah dari si korban ini, teman gue. Dan akhirnya kita ngecek tuh ke rumah sakit. Kita nggak bisa masuk karena teman gue ini dibawa ke ICU, ke UGD gitu maksud gue, karena lukanya ternyata parah banget. Parah banget sampai-sampai itu ada pendarahan di otak lah pokoknya. Dan teman gue ini koma lama banget ya, sampai sebulanan lebih lah kalau nggak salah. Lama juga ya. Lama tuh, gue sempat monitoring berkali-kali kan sama anak-anak buat ngecek keadaan dia. Dan singkat cerita nih ya, sampai suatu ketika nih teman gue udah dinyatakan bisa pulang ke rumah nih sama pihak rumah sakit. Cuman ada tapinya nih, Rek. Temen gue udah nggak seperti yang gue kenal pertama kali gitu. Udah nggak normal? Udah nggak wajar lah pokoknya. Ya bisa dibilang cacat lah ya. Dia tuh untuk jalan aja susah, Rek. Untuk jalan aja susah. Udah kayak robot gimana sih? Udah kayak robot, Rek. Untuk jalannya tuh dia susah banget. Dan ngomong terbata-bata. Dan yang parahnya lagi tuh dia dikasih selang di sini, Rek. Untuk perbantuan dia napas gitu. Itu udah di rumah? Pas pulang dari UGD, pas pulang dari koma. Jadi selang ditaruh di sini. Dan dia yang tadinya gagah, yang ngomongnya kayak keren gitu maksudnya, yang normal gitu kan. Setelah pulang dari rumah sakit keadaannya mengenaskan gitu, Rek. Di sini ditancepin selang bantuan gitu yang mengikat. Iya. Jadi itu dia buat alat napas gitu. Terus yang lebih miris lagi, dia kalau ngerokok, Rek, asapnya keluar dari sini, Rek, lu bayangin aja. Tapi masih sempat ngerokok? Masih sempat ngerokok temen gue ya. Bandelnya di situ gitu. Itu yang sempat gue larang-larang gitu kan sama anak-anak kan. Memang teman gue ini memang semasa normalnya memang ya batu lah kalau dibilang ya gitu. Gitu ya. Sering juga nyobain terjerumus sampai ke dunia gitu, kayak minum lah segala macam ya. Kenakalan remaja Jakarta lah gimana sih? Udah kayak gitu. Singkat cerita nih, waktu udah berjalan jauh nih ya kan. Tapi dengan kondisi temen gue yang kayak gitu memang sulit buat dinyatakan sembuh, Lek. Tapi dari anak-anak itu masih berhubungan baik? Masih, karena dia juga masih sering nyamperin anak-anak. Walaupun dengan komunikasi yang terbata-bata, Lek. Tapi kita masih ngerti lah bahasa dia lah. Karena kan dia ngomong juga kayak, gitu. Dia, yang gue sayangin gini loh, dia tuh udah sakit. Tapi dia ngerasa diri itu normal, Rek. Dia tuh pengen dianggap normal sama teman-temannya. Dia tuh pengen diterima 100% kayak dulu sama teman-teman. Sedangkan kondisi dia itu udah, ya Allah, lu maksud gue untuk hidup aja lu udah bersyukur banget gitu kan. Ya, itu yang gue sayangin banget sama anak-anak. Dan sampai suatu ketika nih, Rek. Sampai suatu ketika nih udah berjalan sering menjalani waktu nih ya kan. Temen gue ini lagi pada nongkrong nih di Petamburan, di Jakarta Pusat lah ya. Lagi pada nongkrong, pada minum ya kan, ngerokok. Dan saat itu gue nggak di lokasi, tapi berarti ini sempet dijatin ke gue karena kan emang satu tongkrongan itu kan sering banget ngumpul kan. Nah si almarhum ini datang, Rek, nimbrung anak-anak. Ikut nongkrong. Cuman karena kita mana anak yang lainnya sayang nih sama teman-teman kita ya, si almarhum, dilarang, Rek. Udah lu nggak usah lah, Don, minum lagi, ngerokok nggak usah tadi. Benar. Penting lu fokus sehat dulu aja. Kalau udah sehat, lu mau ngapa-ngapain bebas, ya kan? Tapi dia batu, tetap maksa. Deh nggak apa-apa, rokok. Kira mungkin ada salah satu temen gue yang hibah sih kan, udah nggak apa-apa, kasih rokok, kasihlah dia rokok. Cuman teman gue ini masih nggak sadar diri kalau dia tuh sakit, Rek. Anak-anak minum, dia minta.
tetep gak dikasih sama anak-anak kan. Ada nih abang-abangan gue nih Rek, satu mungkin udah banyak banget ya bang konsumsi alkohol ya, udah setengah sadar lah ya. Iya. Dia ngecengin teman gue ini. Awalnya nasihatin tapi terkesan kayak ngecengin sih. Kayak udah lu lagi sakit, lu ngapain sih minum-minum gini lagi ya kan? Iya. Lu sehat dulu aja, katanya, lu sehat dulu aja. Nih lu bisa nggak kayak gini nih joget-joget kayak gue, lari-larian kayak gue. Lu ngomongnya susah ya kan, lu sehat dulu aja. Padahal niat abang-abangan gue ini teman-teman yang lain tuh bagus kan? Hanya penyampaian aja. Penyampaiannya mungkin yang salah kan? Ya. Iya. Ya, gue nggak tahu ya, ternyata omongan gue ini membekas di hatinya teman gue kan. Gue nggak tahu atau gimana, yang isi hati orang kan nggak ada yang tahu Rek. Benar. Akhirnya teman gue ini ngambil batu Rek, kesel. Pengen nimpa teman abang-abangan gue yang ngomong kayak gitu. Iya. Dibisain lah sama anak-anak kan, Don jangan Don ya kan. Jangan Don udah. Akhirnya teman gue balik nih Rek. Dipisahin kan, akhirnya teman gue balik. Udah tuh, singkat cerita lagi nih Rek. Nyokap gue pernah bilang sama gue kan, katanya, tuh temen lu, si Doni, udah berkali-kali lewat depan rumah nyariin lu. Itu kejadian beberapa hari sebelum dia meninggal, Rek. Jadi sebelum dia meninggal, teman gue ini hampir sering gitu ngeliatin rumah gue, yang nggak biasa itu Rek, buat nyari gue gitu. Nyariin lu terus tuh berarti? Karena pada saat itu gue kerja kan, jadi nggak pernah ketemu. Dan kebetulan saat itu gue masuk pagi, gue pulang ke rumah, ketemu sama temen gue ini. Sama si Doni ini? Iya, gue baru nyampe turun dari motor, temen gue lewat. Noh, temen lu manggil noh, kata nyokap gue gitu kan. Gue samperin kan, Don, kenapa Don? Kenapa? Lu mau ngerokok? Gue bilang gitu. Tuh kan lu lagi megang rokok, gue bilang gitu. Dia posisi lagi megang rokok, Rek. Tangan kanan megang rokok, tangan kiri megang bungkus rokok. Cuman rokoknya itu Apache. Lu mau rokok apa? Gue bilang gitu. Filter mau. Gua udah lu tunggu sini ya, gue ke warung tuh, gue beli rokok filter, gue kasih dia sama gue kasih air kan. Udah nih, diambil sama dia rokok, dibakar. Nih, kan dia susah tuh buat nyalain rokok. Gue ambil korek kayak sini, gue nyalain Don. Dia ngerokok tuh, rokoknya dia dibuang Rek. Dia megang rokok kan, rokoknya dibuang, dia ngisep rokok dari gue. Diisep rokok lah, santai kan. Sini Don, duduk, gue bilang gitu, duduk tuh dia. Gue ngajak ngobrol, gimana kondisi lo, udah mendingan belum? Dah, yang namanya buat komunikasi susah ya kan, kayak gitu doang sebisanya dia kan. Udah singkat cerita dia balik, gue balik nih Rek. Nah besokannya gue main bola nih sama anak-anak. Main bola anak-anak sore, biasanya kan kalau di daerah gue tuh ada lapangan kan. Dan biasanya tuh kalau belum maghrib belum berhenti anak-anak kayak gitu ya kan. Si teman gue ini pengen main bola Rek. Dengan keadaan begitu? Dengan keadaan kayak gitu. Masih mau main? Iya, padahal emang si almarhum ini semasa hidupnya, semasa normalnya gitu, emang jago main bolanya Rek. Demen banget dia main bola. Emang semasa hidupnya, semasa normalnya. Kangen kan? Kali dia? Iya, mungkin dia ngeliat teman-temannya pada main, dia gelisah kali ya. Iya, Anjir, gue pengen main. Tapi kondisi dia lagi sekali lagi tuh nggak memungkinkan Rek. Ya udah, akhirnya kan anak-anak kesian, ya udahlah, nggak apa-apa, ajak. Cuman ternyata ketika si almarhum teman gue ini main Rek, malah jadi bahan ketawaan orang-orang di sekitar. Karena larinya tuh lucu. Iya. Lari itu bukan lucu sih, kesian lah, malah miris gitu kan. Buat lari itu susah. Tapi gue akuin sih pada saat itu dia semangat banget Rek. Beda lah pokoknya, dia powerful banget gitu. Mungkin dia pengen nunjukin kalau dia tuh normal kayaknya. Iya. Dia pengen nunjukin kalau gue masih bisa loh. Tapi kenyataannya memang fisiknya nggak mungkin kan. Malah diketawain Rek sama anak-anak ya kan. Dioper bola nih, ngambil bolanya tuh lucu gitu kan, anak-anak ketawa. Padahal pada saat itu anak-anak ketawa karena memang have fun kan, bukan maksud buat ngedek dia. Iya kan. benar. Memang kan namanya anak tongkrongan ya kan, satu tongkrongan karena gitu tongkrongan kan. Gitu kan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba nih si almarhum ini pulang Rek. Pulang, mungkin dia ngambek atau gimana, gue nggak tahu ya. Baper ya? Baper atau gimana, cuman kan dia nggak bisa nunjukin dengan ekspresi dia kan. Pulang lah. Habis maghrib nih Lek, kejadiannya. Di saat gue di rumah ya kan, nyokap gue teriak, temen lu no meninggal. Siapa? Doni, kenapa? Gantung diri. Iya, langsung gue sekut dong. Gue lari tuh ke tempat dia kan. Pas gue sampai lokasi, memang udah rame Lek, warga ngerumpunin dia di jendela, diliatin ya kan. Ada beberapa polisi juga yang lihat.
Tapi pada saat itu karena belum ada instruksi dari polisi buat nurunin, Iya. mayat itu masih ngegantung, Rek. Iya benar. Gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri tuh mayat ngegantung dan mata itu udah putih gitu kan. Dan lidahnya itu menjulur gitu kan. Sempat terjadi perdebatan nih, Rek, antara polisi sama warga nih. Kayaknya ini bukan murni gantung diri nih. Karena ya lo pikir aja ya dengan kondisi dia yang kayak gitu buat lempar tali itu kan hal yang bisa mustahil kan. Tunggu, jangan diturunin. Nih meninggalnya nggak wajar nih kata warga kan. Soalnya dia untuk bergeraknya itu susah, buat jalan itu susah. Apalagi dia punya pikiran buat gantung diri kan. Takutnya nih ada unsur orang ketiga nih, Rek. Iya. Akhirnya setelah diomongin, udah mayat harus diturunin. Karena gimana pun juga kesian kan dengan kondisi itu. Akhirnya gue bantu turunin di situ, gue nangis, gue megangin kaki temen gue. Oh sempet bantu ya? Gue sempat ngebantu evakuasi, Rek. Berapa teman-teman gue juga sempat ngebantu nurunin ya kan. Udah akhirnya diturunin lah mayat ya. Gue nangis ya gue bilang, lu kenapa begini sih, gue bilang gitu. Lu kenapa harus mengakhiri diri lu dengan cara kayak gini? Iya. Kalau emang lu capek seharusnya lu nggak kayak gini kan, lu masih punya teman-teman lu yang support ya kan. Jadi akhirnya turunin mayatnya dan sempet tuh diidentifikasi sama polisi kan, sempet terjadi olah TKP. Dan alhamdulillah ternyata memang si almarhum ini murni gantung diri. Iya. Cuman dari keluarganya ini nggak ada yang tahu kalau sebelum itu kayak begitu loh kejadiannya. Mungkin feeling gue juga mungkin si almarhum ini udah capek banget kali, Rek. Iya. Karena dia memang yang biasanya hidup normal gitu kan, hidup apa-apa sendiri. Sekarang tuh susah gitu buat ngapa-ngapain kan. Gue juga memang sempet gimana ya, gue sempet kacau lah kalau bisa diinget-inget gitu. Gue suka sedih gitu waktu itu kan. Anjing, teman kecil gue duduk sama dia bareng, madol kemana-mana, bandel sama dia bareng. Bahkan sempet yang gue inget tuh waktu SMP, Rek, gue tawuran nih sama dia nih kan, tawuran sama dia, gue jatuh, Rek, disayurin gue pakai kopel, kayak apa lah, udahlah pokoknya dia tuh ngebalikin, Rek, sampai gue ditarik balikin sama dia, anjir, tuh solidnya dia tuh. Makanya gue anjir, gue bilang, lu kenapa lu gini gitu ya kan, ninggalin gue, anjir, gue bilang. Udah akhirnya setelah dimakami nih, Rek, rumahnya dia kan kosong tuh. Ada kan keluarganya ada yang pulang kampung mungkin ada. Terus memang rumahnya dia kosong gitu. Gue nggak tahu kemana, yang jelas pada saat itu memang rumah dia kosong. Bahkan rumah itu sempet pengen dijual. Memang dijual sih, ada tulisan dijualnya. Tapi setelah meninggalnya almarhum ini, muncullah berita-berita yang nggak menyenangkan nih dari warga sekitar tempat kejadian itu, Rek. Salah satunya yang ngalamin tuh temen gue. Jadi kalau teman gue itu kan rumahnya kan di gang ya, Rek, ya, si almarhum ini kan. Dan teman gue yang cerita ini rumahnya dia itu di pojok, Rek. Jadi kalau mau ke rumah dia harus ngelewatin rumah si almarhum. Iya, benar. Karena posisi rumah dia itu ada di pojok dan rumah almarhum yang gelap, sepi, nggak ada siapa-siapa kan, karena kosong. Itu dia pulang malam nih, kita pulang nongkrongan. Dan pas sengaja dia nengok ke kanan tuh, dia ngeliat posisi almarhum, Rek. Ngeliat almarhum gitu di dalam rumahnya. Cuman yang parahnya lagi, almarhum ini nampakin dirinya bukan dengan kondisi saat dia gantung diri, Rek, tapi dalam bentuk pocong. Tapi muka kelihatan? Mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan muka juga orang udah pasti nebaknya itu dia. Iya. Karena kan posisinya itu kan memang ada di situ. Dan kejadian itu sebelumnya belum pernah dialami gitu sama warga sekitar. Iya. Kejadian ini dialami, sosok munculnya pocong ini dialami setelah almarhum ini meninggal. Gempar dah tuh. Iya. Wah, rame lah ya kan. Wah, di ini ada pocong, di ini ada pocong. Udah nih, singkat cerita, ini yang parah lagi nih, Rek, ya. Jadi ada tetangga gue juga nih yang tinggal di situ ya kan. Nah, di saat tengah malam katanya ada suara ketok-ketok pintu, Rek. Ketok-ketok pintu gitu kan. Cuman ketok-ketok pintu kan kalau orang ketok-ketok kan gitu ya. Tapi ini ketoknya kayak kesan mistisnya ada ya. Diintip lah ceritanya dari jendela nih. Pada saat itu dia nggak langsung buka pintu, Rek. Jadi intip dari pintu kamarnya dia, jendela kamarnya dia yang mengarah ke depan gitu kan. Dan parahnya nih, Rek, di saat dia ngintip itu posisi pocongnya lagi membenturin palanya ke pintu. Anjir. Gempar lagi tuh berita, anjir. Gempar lah pokoknya tuh semenjak cerita itu muncul tuh. Itu jam 9 malam, gang itu kan posisi gang itu kan mentok udah jalan buntu kan, sepi. Yang tadinya rame nongkrong kagak ada, Rek.
Anjir. Gempar banget berarti. Gempar itu Petamburan saat itu. Isunya itu ya. Terus ini versi teman gua. Iya. Dan yang ketiga lagi nih yang gempar juga nih ada tukang roti yang panggul tuh lu sih. Iya. Yang bawa panggul. Iya benar. Yang pakai apa sih langsung tent gitu kan. Ceritanya malam-malam jualan lah di sekitaran rumah situ rek. Iya. Dipanggil sama orang belinya itu pas di rumah almarhum. Dan pada saat itu sempat terjadi jual beli transaksi rek. Tapi anehnya si abang-abang ini gak dikasih duit, suruh nunggu di depan. Saya ngambil duit katanya. Ditungguin lama nih abang tukang roti nih kan. Nggak keluar, delongok jendelanya kan. Delongok jendelanya nggak keluar. Nah tetangga gue negor nih. Iya. Bang ngapain di situ? Ini bang nungguin orang nih, belum bayar roti saya kan kata dia. Berapa emangnya bang? Goceng kata dia kan. Sini bang saya bayarin. Berapa tuh abangnya? Bang, abang nggak tahu kenapa ya? Rumah itu kan kosong bang. Agak di sini kata dia. Iya. Masa sih bang? Sih bang, iya. Itu kosong bang, ada di sini. Udah nih saya bayarin aja rotinya gitu. Gempar lagi tuh dari omongan tetangga ya kan. Udah tuh gempar. Berarti sering muncul ya berarti sosok itu ya? Pokoknya munculnya itu ya kayak gitulah, itu yang gue nggak tahu lah yang lain-lain ya, karena itu cerita yang gue denger aja. Nggak tahu nih yang lain-lain, mungkin sekitar itu masih ada cerita-cerita lagi kan. Iya. Karena itu rumah kosong lama rek. Dan akhirnya rumah itu dibeli nih rek sama orang Madura rek. Cuman sebelum rumah itu dibeli, warga sekitar ngingetin nih, bang, kalau bisa sebelum nempatin rumah ini, di-ngajin dulu lah selama seminggu berturut-turut. Iya. Diceritain lah backgroundnya rumah ini sebenarnya gini-gini. Ya untungnya orang yang tinggal di situ, ya agamanya kuat kali rek ya. Iya. Mungkin kalau Madura kuat, berani lah ya. Islamnya kan? kuat, benar. Ya udah akhirnya diturutin tuh sama dia kan, ngundang lah warga sekitar. Selama seminggu tuh dan gue lupa pada saat itu hari keberapa gue sempet datang rek karena diundang kan. Gue datang itu gue ikut pengajian. Dan alhamdulillahnya setelah si yang punya rumah baru ini mengadakan tahlilan ya, selamatan atau apalah ya gitu sebutannya ya. Alhamdulillah rek, sosok almarhum ini nggak muncul, udah nggak muncul lagi. Dan sampai sekarang rumah itu ya aman-aman aja rek. Aman-aman aja. Ya mungkin ya setahu gue kenapa dia muncul, mungkin karena memang rumah itu ditinggalin kosong kali ya. Jadi ya namanya rumah kosong kan udah sendiri lah ya. Ya mungkin dia udah tenang di sana gitu kan. Tapi sosok ini memang mungkin ya korin atau apa yang menyerupai dia kali ya. Atau jin yang menyerupai dia lah ya kan. Ya karena gue tahu orang yang meninggal pasti balik ke Allah gitu. Ya cuman sayangnya ini kejadian ini ya pas gitu momennya sama meninggal teman gue gitu. Kayak gitu sih rek. Mungkin kalau menurut gue ya, sosok si pocong ini juga butuh doa kali ya. Betul rek. Karena kan rumahnya ditinggal kosong kan, gitu. Nah mungkin pas lagi pengajian itu teman-temannya ikut mendoakan nih. Betul. Alhamdulillah kan, gitu kan. Bener. Anjir merinding gue. Iya lah, karena teman kecil lu kan di situ kan. Sekali lagi sih gue mungkin ada teman-teman yang mungkin dengar cerita ini yang enggak kalau cerita ini loh. Sekali lagi maksud gue tuh bukan mau apa ya menjelekkan almarhum, bukan juga mau menceritakan hal buruk tentang almarhum, bukan, tapi bentuk apresiasi gue buat mengenang dia dengan cara kayak gini rek. Bahwa dengan walaupun lu udah nggak ada tapi gue tetap respect sama lu gitu. Gue tetap kenal sama lu, gue tetap ya inget sama lu lah gitu. Gitu. Tapi memang sosok teman lo ini memang nakal dari kecil. Memang rek. Cuman dia sebenarnya anaknya pendiam, tapi berani rek. Berani gitu. Dia kalau sama temen nih nggak banyak ngomong, tapi kalau buat bandar di luar oke lah gitu. Oh sebenarnya selon aja. Kalau nakal nggak nakal ya? Nggak nakal. Beda nakal sama. Iya, emang dia selon sih maksud gua. Kalau nakal nggak, karena orangnya pendiam memang. Pendiam. Tapi memang selon. Ceria juga, rame gitu ya, sama temen juga super ya. Tapi memang selon sih orang. Jadi mungkin kita bisa ambil dari ceritanya sih ya. Di saat kita sehat, ingat mungkin ya. Iya betul. Jangan sampai ketika sakit kita baru ingat. Betul. Gitu. Ya itulah namanya masa muda. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu sih, John sebenarnya ya. Masa-masa muda, masa-masa nakal ya itu kita gitu, tanpa memikirkan yang lain kan. Gitu. Tapi gue salut, respect sama lu dan teman-teman lu. Karena di saat kejadian kecelakaan itu teman-teman langsung bergerak,
datang ke lokasi dan datang ke rumah sakit sampai akhirnya monitoring terus keadaannya seperti apa sampai sembuh, Rek. sampai sembuh. Walaupun sebenarnya di saat sembuh itu ada kejadian cacat atau apa ya, teman-teman bukan artinya Bukan mau membuli sebenarnya ya. Karena memang satu tongkrongan sering bercanda, betul. ya kan? Itu ya. Tapi kita nggak tahu nih di balik kejadian itu apakah dia memang baper atau gimana gitu. Tapi gue respect sama temen-temen lo karena ya itulah temen gitu. Mungkin ada pelajaran juga sih, kayak mungkin buat teman-teman yang ketika temen lu lagi Sakit. susah atau lagi jatuh ya, support ya. Yang penting mentalnya jangan sampai down lah. Mungkin di situ. Karena orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya bukan butuh duit, Rek. Bukan. Nggak butuh duit, yang penting dia tuh butuh dirangkul. Iya. Karena dia tuh pasti capek dengan kondisi dia yang kayak gitu ya kan. Padahal temen lu secara cerita lu tadi tuh gua ngebacanya temen lu tuh udah optimis banget, gua sembuh nih. Iya kan, sampai dia rokok, nongkrong, main bola, itu udah optimis banget. Emang itu gue sautin sebenarnya itu satu yang itu, karena kemauan dia pengen sembuh tuh memang top banget. Iya. Tapi sekali lagi, Rek, usahanya dia tuh mungkin udah terlalu overfull banget kali, tapi memang jalannya udah kayak gitu kan. Ya nggak dikasih kesembuhan ya kita kan nggak tahu kan, Rek. Tapi gue tahu dia udah usaha. Ya cuman ya susah, Rek, kalau udah pembengkakan atau ada sih cacat di bekas luka di otak ya. Susah, mental lu udah pasti nggak sekuat dulu lah. Iya, udah fisik lu udah nggak sekuat dulu, rentan. Oke, keren banget ceritanya. Karena gua jujur makhluk yang gue paling takutin sebenarnya pocong. Sama gue juga, Rek. Ya. Sama. Nggak cuma pocong doang, kuntilanak apalah kita sering jumpain gitu. Masih kita berani tantangin. Kadang kalau pocong gue kadang-kadang suka anjing nih orang. Kadang-kadang gue ditampakin gini nih, gue jangan bener, gue tampang gini. Gue liatin nih. Temen dia berani ngeliatin lagi, anjing dia nih. Iya. Makhluk yang paling nyusahin, gamparin. Kalau gue nih versi gue, kenapa gue takut pocong? Karena gue kalau mati bakal kayak gitu, Rek. Iya. Itu yang gue liat kayak menggambarkan diri gue nanti kalau gue mati bakal kayak elu. Gue takutnya ketika gue mati menyeramkan kayak gitu kan, anjing gitu kan. Ya lo bayangin aja lah muka pocong udah gitu dibalut sama kain yang lusuh ya kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain begini doang gitu. Kalau kuntilanak kan masih bisa cekikikan terbang ya kan segala macem gitu, tapi kalau pocong hidupnya aja jin-jin yang lain tuh aduh kalau bisa secara ini ya masih kita bisa udak-udak lah. Lo pasti percaya, lo tuh Akbar kan, Akbar CR kan, yang rumah di Cimanggis. Itu gue sama anak-anak ngelihat pocong di rumah dia, Rek. Iya. Posisinya tuh ngebungkuk kayak gini nih, ngebongkok di bawah pohon pisang, ada kuburan kandang kambing gitu di rumahnya Akbar. Yang pertama tuh si Ontai. Ini pocong begini, Rek. Jadi posisi itu nggak tegak, tapi begini, kayak mau roboh. Anjing itu gue ngeliat, Rek, bangset. Kacau banget itu. Kainnya lusuh anjing, udah gitu pocongnya itu panjang banget. Jadi yang mungkin banyak di TV nih yang penggambaran di TV gitu, atau yang sering ditonjolin di internet atau YouTube. Visualisasi pocong tuh yang kayak gimana ya kan. Banyakan tuh yang di YouTube yang gue liat tuh ikatannya tuh standar gitu, dikit. Tapi ini yang gue lihat tuh anjing panjang banget, Rek. Oh mungkin pas mandiin jenazah aja kepanjang. Iya, anjing gue bilang. Posisinya gini nih, ngerebak gini kayak pengen roboh, pengen roboh. Jadi anjing gue bilang itu kainnya udah kayak putih ke kuning-kuningan, anjir udah kusam banget lah. Iya, udah pasti ya. Memang makhluk Tuhan yang paling nyeremin tuh menurut gue. Memang semuanya serem sih sebenarnya, tapi gue paling takut karena gue punya keberanian buat deketin, kadang dia punya keberanian juga buat deketin gue gitu. Iya kan? Kalau yang lain kadang-kadang maaf aja nih gitu, makhluk kuntilanak, dia ketawa kita ladenin lagi dia kabur. Bahkan kita sering udak-udak gitu kan. Kayak makhluk yang lain tuh kita ini, cuma kalau pocong tuh benar-benar samperin, ngadenin ya malah. Ngadenin ya. Apalagi kalau diludahin kata ya. Gua enggak tahu dah kalau diludahin. Gue pernah tuh dapat cerita tuh diludahin pocong, anjir. Temen ada baunya tuh nggak hilang katanya, gila sih. Baunya nggak hilang? Hilang katanya. Sampai seminggu baunya hilang. Serem juga ya ternyata. Oke, mantep banget John. Gue terima kasih banget nih ya. Sama-sama, udah mampir ke tempat lu di studionya Ruang Pojok Atas. Simple tapi wah. Dikasih kopi juga. Oke. Kopi dulu dong. Pan jembatan hitam anjir.
Jembatan apa? Jembatan hitam, ruang pojok atas channel lu. Tadi gue bilang apa? Ruang pojok atas. Jembatan hitam. Jadi gue lagi di studionya Jembatan Hitam. Kali ini gue mau ngopi dulu pakai kopi hitam. Mantap. Cakep banget. Terima kasih banget buat John Arya, Jembatan Hitam, serta kru-krunya Jembatan Hitam. Jangan lupa lagi di like dan subscribe Jembatan Hitam. Karena Jembatan Hitam nggak cuma ada di YouTube juga, tapi ada di IDN ya. Live streaming. Jadi setiap hari apa? Setiap hari Rabu jam 8 malam sampai jam setengah 10. Nah, coba lu download aplikasi IDN, mantep gitu. Nah, buat semuanya, gue juga minta maaf kalau misalkan cerita yang tadi John Arya itu ada kesamaan cerita atau nama, tapi yang pasti memang kejadian ini memang dialami oleh John Arya dan warga sekitarnya gitu. Nama kita samarkan, ya. Betul. Dan lu ada nggak permohonan, mungkin ada yang lu mau doain nggak dari temen lu almarhum? Iya, selalu sih, Rick. Karena gue kalau inget dia tuh selalu gue ngirim Al-Fatihah gitu. Selalu mantap gitu. Oke, John Arya, thank you banget buat kontennya. Mantap. Mudah-mudahan Jembatan Hitam juga makin mantap. Thank you, Buat semuanya, gue ucapin terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pencet aja yang merah.